Islam yang ramah itu hari ini mohon maaf mahal di Indonesia. Sehingga kemudian apa? Yang berbeda kelompok, berbeda golongan pasti dianggap musuh. Tidak dewasa menyikapi perbedaan. Padahal kita adalah ukhwah, akhi, akhon. Artinya apa? Saudara. Yang kemudian diikat dengan bahasa ukhuwah, persaudaraan. Saya dengan Anda saudara seiman. Saya dengan Anda saudara seislam. Walaupun kita tidak satu suku bangsa, kita tidak satu suku, tidak satu ras. Kita Jawa, di sini ada yang Tionghoa. Saya punya teman Tionghoa, agamanya Katolik. Setiap ketemu saya matanya itu kayak orang tidur itu. Meleknya cuma dikit. Saya bilang, kamu bangun tidur ya? Enggak, kok mata kamu sipit? Kan saya Cina. Oh ya saya lupa, saya bilang. Lupa kalau Cina itu sipit. Dan ternyata apa? Kerukunan itu sekarang mahal di Indonesia. Semua orang yang berbeda dianggap musuh. Jangankan beda ideologi, perbedaan amaliyah pun sudah dianggap musuh. Maka banyak amaliyah-amaliyah orang NU yang tidak disukai. Maka ada bahasa-bahasa seperti ini. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan. Mereka bisa bedak nih. Apa bedanya tahlil karo yasin karo tahlilan? Tahlil kia durung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin kia durung dibaca, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sholawat dia durung dibaca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Sarung belum dipakai, kalau dipakai namanya sarungan. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan kamu bisa dikatakan beriman ketika mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Maka kalau Gus Dur mengatakan begini, Gus Dur itu bapaknya orang Tionghoa, yang bikin hari raya Imlek itu Gus Dur. Maka di makamnya Gus Dur itu ada tulisan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa. Karena dia sangat menghargai semua perbedaan. Di dunia itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya padang itu cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Gus Dur mengatakan apa? Cintai semua orang, kasihi semua orang. Kalau kemudian dia berbeda agama dengan kamu, kasihilah atas nama dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhanmu, oleh Allah. Makanya saya itu bersyukur, pondok pesantren saya itu lingkungannya Nasrani. Tetangga saya 60% Katolik. Selatan saya itu pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Utara saya kan kuburan. Makanya tetangga saya itu lucu, istrinya mati hari kedua, suaminya ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, orang mati itu seharusnya dikirim tahlil yasin, kenapa kamu bawakan kipas angin? Pak Kiai, istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kipasi supaya cepat kering. Delalah musim mudan, alah menyerah garing-garing, rapi-rapi ya. Kalau bangsa ini pengen menjadi bangsa yang besar, syaratnya satu, rukun. Sesama umat Islam kita diikat dalam satu ukhuwah, namanya ukhuwah Islamiyah. Artinya apa? Selama dia orang Islam, apapun ormasnya adalah saudara kita, betul? Maka dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kita bersaudara. Anda pakai kopiah NU, yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Ya uangnya yang kondisi ya. Anda NU, tetangganya Kamandiyah, Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah, ya biasa-biasa baik. Tetap
Walaupun dia berbeda amalia dengan kita, Muhammadiyah adalah saudara kita. NU sama Muhammadiyah kan bedanya tipis. Yen NU senengane dawa, Muhammadiyah cendek. Ibu-ibu suka yang mana? Yang panjang apa yang pendek? Wow. Keprimen ya, bedanya NU Muhammadiyah kok panjang karo cendek? Iya, NU sukanya panjang, teraweh 20, Muhammadiyah pendek 8. Kalau di Purwokerto sekarang ada aliran ketiga, bukan 20, bukan 8, tapi aliran yang tidak teraweh. Imamnya siapa? Iya. NU panjang, contohnya lagi sholat subuh, NU panjang pakai kunut, Muhammadiyah pendek tidak pakai kunut. Tapi kalau di Purwokerto sudah tidak ada orang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena sudah jarang yang sholat subuh, ya jadi nggak banyak. Bahkan subuhannya pakai usolinya kesiangan jam 7 baru sholat subuh. Usolinya gimana? Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kan gitu-gitu aja bedanya. NU panjang, habis adzan puji-pujian panjang. Muhammadiyah nggak ada puji-pujian, panjang pendek. Habis sholat NU panjang wiritan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma anta salam. Muhammadiyah pendek. Muhammadiyah kancane inyong kiye yen sholat kelasé mat kolam komat teko salam plencing. Komat nembe makan rampung sholat tangannya diangkat dungone singkat, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin. Perbedaan itu pasti ada, maka kenapa kemudian muncul istilah madhab? Karena imam madhab itu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Maka muncullah Hanafi, maka muncullah Syafi'i, Muhammad ibnu Idris, maka muncullah Imam Malik bin Anas, maka muncullah Imam Hambali. Kenapa? Karena memang perbedaan itu sunnatullah. Maka kita tidak boleh alergi dengan perbedaan. Kalau perbedaan seperti itu sudah nggak usah diperdebatkan. Anda kunut, tetangganya nggak kunut, ya sudah. Masa masjid jadi korban kunut? Gara-gara kunut satunya nggak mau ke masjid. Mau dibicarakan baik-baik. Satu tahlil, satu nggak tahlil. Sudah. Tapi kadang-kadang yang nggak suka tahlilan itu mohon maaf, kadang-kadang misdalil, salah menggunakan dalil. Contoh, saya punya kawan MTA. Dia menolak tahlilan gara-gara menggunakan satu ayat dalam surat At-Taubah. Bunyinya apa? Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini mohon maaf, ayat ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad ketika mau mensolatkan jenazah orang kafir. Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini anaknya masuk Islam, tapi Abdullahnya ini kafir. Ketika mati minta disolatkan oleh anaknya. Ketika Kanjeng Nabi mau solat, turunlah ayat ini. Jadi yang nggak boleh didoakan, disolatkan itu orang kafir. Sementara kalau sesama umat Islam harus didoakan. Ayat ini dijadikan legitimasi untuk menolak tahlilan. Itu namanya jaga sembung bawa golok, gak nyambung blok. Rukun sesama anak bangsa, kita dipersatukan atas nama ukhuwah watoniyah. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda golongan, tidak ada alasan untuk bermusuh-musuhan. Jawa tidak boleh bermusuhan dengan non-Jawa. Maka keberadaan orang seperti Tionghoa bukan musuh bagi kita. Karena yang tinggal di Indonesia selama mengakui NKRI dan ideologi Pancasila itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Tapi orang-orang yang tidak mengakui Pancasila, tidak mau mengakui NKRI, silahkan tinggalkan Indonesia. Kan begitu. Enggak senang dengan Pancasila, ya minggat kok. Betul?
Gak suka dengan NKRI, silakan tinggalkan Indonesia. Teman-teman saya orang Tionghoa, KTP-nya sudah Indonesia dan dia cinta dengan Pancasila, berarti dia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun beda agama, tetangga saya Katolik, nggak ada masalah.